Salam sehat, tetap semangat, dan semoga sahabat Lentera Sabda senantiasa dilimpahi berkat Tuhan. Selamat pagi para romo, bruder, suster, frater, Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan muda, remaja, dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Hari ini, Minggu tanggal 29 Agustus 2021, Gereja memasuki Pekan Biasa ke-22. Ada sedikit cerita yang ingin saya sharingkan. Ketika saya menjalani masa intensif di salah satu puskesmas di Yogyakarta, pertama kali saya diminta untuk mengantarkan salah satu pasien dengan positif COVID-19 ke shelter. Ada banyak hal yang harus dipersiapkan. Saya harus membawa baju ganti lengkap dengan alat mandi sampai puskesmas, harus menggunakan APD dengan lengkap, kemudian menjemput pasien, mengantar pasien ke shelter, turun dari ambulan harus cuci tangan, melengkapi berkas-berkas, kembali ke ambulan harus cuci tangan lagi, kemudian kami berangkat ke tempat dikontaminasi di kabupaten atau di dinas kesehatan. Di sana ketika saya turun dari ambulan akan disterilisasi. Kemudian saya langsung disambut dengan petugas yang menyemprot seluruh tubuh saya masih dengan APD dengan menggunakan disinfektan. Kemudian memasuki lorong tenda yang pertama. Ada tempat di mana di situ juga dilakukan penyemprotan disinfektan. Belum cukup itu. Ketiga kalinya saya harus berada di bawah shower dan itu juga dilakukan penyemprotan dengan disinfektan yang ketiga kalinya. Baru saya mandi, ganti baju dan dijemput dengan mobil oleh petugas puskesmas untuk kembali ke puskesmas. Karena baru hari berikutnya ambulan bisa diambil. Sampai di puskesmas, dilakukan aktivitas lagi, kemudian pulang ke biara, kembali mandi, kemudian melakukan aktivitas. Sehari belum kalau saya pergi di luar tugas saya saat itu. Bisa 3-4 kali harus mandi, cuci tangan harus lebih dari 10 kali. Itu semua dilakukan untuk kebaikan dan juga menjaga keselamatan bukan hanya diri saya, tetapi juga orang lain yang berinteraksi dengan saya. Kan sangat wajar di masa pandemi ini kita masing-masing akan saling mengingatkan, akan saling menegur agar kita tetap disiplin pada protokol kesehatan. Tetapi semuanya itu dengan tujuan untuk kebaikan bersama dan juga keselamatan banyak orang. Semuanya itu tidak mengurangi kekudusan kita, pantas atau tidak pantas kita di hadapan Tuhan. Akan sangat berbeda dengan kisah yang kita dengarkan dari Injil Markus bab 7 ayat 1-8, ayat 14-15 dan ayat 21-23. Dari kisah itu kita mendengarkan bagaimana ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menegur murid-murid Yesus yang dianggap makan dengan tangan yang najis karena mereka tidak cuci tangan. Sebenarnya teguran itu bisa ditanggapi dengan positif karena mencuci tangan juga baik untuk kesehatan. Tetapi dalam konteks ini mereka bukan melakukan teguran demi kebaikan. Tapi kita tahu bahwa mereka menegur Yesus dan murid-muridnya untuk mencari kesalahan Yesus, menjatuhkan Yesus, dan juga memperburuk citra Yesus di depan para pengikutnya. Yesus akhirnya menegur mereka
dengan mengambil ayat dari Nabi Yesaya tentang hukum kenajisan. Harapannya mereka akan mampu memahami arti kenajisan itu dengan lebih bijaksana dan juga dengan menggunakan terang akal budi. Maka pada kesempatan hari ini, Yesus menegaskan bahwa kekudusan atau layak tidak layaknya kita di hadapan Tuhan tidak semata-mata bertitik tolak dari ketaatan kita pada tradisi-tradisi yang ditetapkan oleh manusia, tetapi bagaimana kita tidak mengabaikan perintah atau kehendak Tuhan. Yesus juga menegaskan bahwa kenajisan atau tidak layaknya seseorang di hadapannya bukan karena apa yang ada di luar diri kita, tetapi justru apa yang ada di dalam hati kita. Karena ditegaskan bahwa apa yang lahir dari pikiran kita itu juga muncul dari gerak hati kita. Apa yang kita lakukan itu pun muncul dari gerak hati kita. Banyak kejahatan, pikiran yang buruk, perkataan yang buruk, yang menyakitkan ataupun tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, itu juga lahir dari hati manusia. Maka marilah kita hari ini merenungkan, mencoba menggali dan menemukan paling tidak ada dua nilai yang ingin Tuhan sampaikan. Yang pertama, bahwa kekudusan itu lahir dari hati kita. Maka kita mencoba untuk masuk di dalam keheningan, menyadari gerak batin kita, gerak hati kita, agar apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan tidak menyakiti hati sesama dan hati Tuhan, sehingga kita pun menjadi pribadi yang sungguh layak di hadapan Tuhan. Kita mengupayakan kekudusan sepanjang hari ini. Dan yang kedua, di masa reformasi saat ini banyak sekali ruang kebebasan untuk mengungkapkan pendapat, untuk memberikan kritikan, atau untuk menilai, mengomentari apapun yang dilakukan oleh orang lain. Misalnya melalui media sosial yang begitu banyak. Maka marilah kita juga bijaksana dalam menyampaikan masukan atau kritikan, agar apa yang kita sampaikan itu sungguh akan membawa kebaikan dan juga keselamatan bagi kita dan juga bagi sesama kita. Karena apa yang lahir dari hati dan dilakukan atau disampaikan dengan hati juga akan sampai pada hati. Berkah dan Terasa